terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah mulutmu Yesus. Apa yang kalian ketahui tentang sistem ekspresi? Itu ada beberapa ginjal ekspresi. Apa itu? Fungsi dari paru-paru. Fungsi dari paru-paru. Kelas 8. Fungsi dari paru-paru itu apa? Bisa. Fungsi paru-paru adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Yang lain. Masa, Reali. Oh, yang tadi. Yang lain. Apa fungsi dari hati? Fungsi dari hati. Fungsi dari hati adalah tanggung jawab untuk data klasifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Memecah racun yang ada di dalam tubuh kita. Kalau fungsi dari kulit, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urea, natrium, klorida, amonium, sestra, asam urat, polik. Yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini kita masuk ke tujuan pembelajaran karena kita sudah mengetahui semua ada paru-paru, ada hati, ada ginjal dan ada kulit-kulit, semua adalah alat-alat ekspresi. Itu semua adalah organ ekspresi. Kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ ekspresi. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi sistem ekspresi pada manusia. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ yang berperan dalam sistem ekspresi. Sebelum kita masuk ke KPD, kita akan menonton video bagaimana materi dari sistem ekspresi.
lapisan kulit. Ada epidermis kulit luar. Ada dermis atau kulit jangat. Yang berikut ada epidermisnya. Ada akar rambut, pembuluh darah, ada kelenjar keringat. Yang berikut bagian epidermis ya. Bagian dari hati yang pertama ada kantong empedus, saluran empedus yang menyerapkan segala makanan yang masuk ke dalam tubuh itu, menghasilkan cairan, menyimpan lemak, zat besi dan vitamin D, E, K, A, D. Berikut ada paru-paru, bagian pernapasan. Berikut ada organ ekspresi, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Ada alveolus, bronkus kiri, trachea, ada bronkus kanan, bagian-bagian dari paru-paru ini. Oke, ini semua tadi organ-organ dari sistem ekspresi. Sudah paham dengan materi yang ada tadi? Ada 4 organ utama. Kalau sudah paham, sekarang kita bagi kelompok, duduk berkelompok. Yang pertama, Tio, Ugen, Riani, siapa lagi? Ede, Sate, dengan Resi satu kelompok ya. Silakan duduk berkelompok masing-masing. Yang berikut, siapa lagi? Oke, satu kelompok di belakang. Yang ini satu kelompok di desa. Silakan duduk berkelompok masing-masing.
menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengenali pengertian dan definisi sebuah fungsi, serta dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang ada dalam sebuah fungsi. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran. Bagaimana jawabannya? Diskusi sama kenal dalam satu kelompok. Pengertian dari
Waktunya 20 menit.
satu saya persilakan. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mengekspresikan nasib dan kelompok kami. Supaya tidak terjadi batas, saya berikan kesempatan kepada teman saya Yesi dan Santi untuk membaca. Yang lainnya dengan Tahapan utama pembentukan adalah pertama, filtrasi. Proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa pada menjadi racun bagian tubuh. Yang kedua, reaboris. Proses perpindahan cairan dari tubus reangis menuju ke pembuluh yang mengelilingi, yaitu secara argumentasi. Proses akhir dalam pembentukan urea di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam natri dan urea. Proses ini terjadi di tubus distal dan tubus konstriktivus. nomor 2. Berikan maksi yang sama pada bagian-bagian vital berikut. Nomor 1, korteks, medula, nefron, pelvis realis. Nomor 2, badan Malpighi, artery efferens, capsula Bowman, glomerulus, artery efferens. Nomor 3. Yuk istirahat pada proses pembentukan urea berikut. Tahap pertama, filtrasi. Tempat glomerulus, proses penyaringan darah, hasil urine primer. Yang kedua, reborasi. Tubus, tahap singkat, tubus kontrus distal. Proses menyerapkan kembali zat-zat yang masih oleh tubuh. Hasil urine sekunder. Yang ketiga, aglomerasi. Tubus kontrus proksimal. Pembentukan urea yang sesungguhnya. Air, asam, urat, darah, urea, dan amonia. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan, kami kesempatan dari kesempatannya. Dari kelompok kedua kami akan silakan maksud dan silakannya. Baik, Bagian atau lapisan kulit. baik, kami akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Kelompok 4 ada pertanyaan, silakan. Yang pertama, epidermis atau kulit luar. Yang kedua, dermis atau kulit jangkrik. Apakah jawaban sesuai? Lengkap. Yang ketiga, hipodermis. Sekarang besar sedikit. Yang ketiga, hipodermis. Apakah jawaban sesuai? Lengkap. Mungkin dari kelompok lain bisa menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok lain membantu kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 3. Cepat. Sebutkan lapisan-lapisan dari kulit. Kelompok lain bisa membantu.
3 bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 3 yang kasih pertanyaan dunia ini. Yang lain kelompok 2 silakan. Kalian mungkin bisa membantu kelompok 1. Bagian atau lapisan kulit. Yang pertama epidermis atau kulit luar. Yang kedua dermis atau kulit janggut. Dermis. Yang ketiga hipodermis. Apakah sudah sesuai? Lengkap ya. Bagaimana? Lengkap. Lengkap. Belum tersusun dengan baik dan punya jawabannya. Lapisan-lapisan dari kulit. Kelompok lain bisa bantu. Kelompok 4, Dede. Apakah sudah sesuai? Sesuai. Baca semua 3-3 ya. Yang pertama epidermis atau kulit luar. Yang kedua dermis atau kulit janggut. Yang ketiga hipodermis. Yang keempat kelenjar keringat. Sesuai. Sudah pas? Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Kelompok 2 silakan presentasi diskusinya. Selamat pagi, Ibu Yanisa. Selamat pagi, teman-teman semua. Kami dari Kementerian akan mempresentasikan hasil pekerjaan baik. Nomor 1. Tahapan utama pembentukan budaya negeri. Tahapan utama pembentukan ini adalah 1. Filtrasi, proses penyelenggara yang mengandung zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Yang kedua, reaksi, proses perkiraan cairan sekali reanalisis kondisi tubuh yang memiliki yaitu populer. Yang ketiga, secara argumentasi proses praktik adalah pembentukan opini di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam, nasi, dan urea. Proses ini terjadi di tubuh kontrol kulit bisa dan tubuh kolektifus. Nomor 2. Berilah nama pada bagian-bagian indah berikut. Nomor 1, portret, medula, necrosis, pelvis, renali. Nomor 2, garam, lemak gigi, arter, elektron, vaskular pulmonar, glomerulus, arteri eferen. Yuk, silakan dari proses pembentukan yang berikut. Tahapan 4. Proses berhasil. 1. Tahapan filtrasi. 4. Glomerulus, proses penyaringan darah, hasil urin primer. 2. Reaborsi. Tahapan reaborsi. 4. Tubulus, motor plus distas, proses penyerapan kembali zat
zat yang masih oleh tubuh. Hasil urin sekunder. 3. Argumentasi. 4. Konvolutus proksimal. Proses pembentukan urin yang sesungguhnya. Hasil air, asam urat, garam, urea, dan amonia. Itu saja hasil diskusi kami. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 3. Dari kelompok 3 kami mau bertanya. Sebutkan organ-organ dalam sistem ekskresi. Organ-organ dalam sistem ekskresi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses pembentukan durian. Apakah jawaban sesuai menurut? Ada berapa di situ organ-organ sistem ekskresi? Itu Baik, pertanyaan. kami akan menjawab dengan lengkap pertanyaan dari kelompok 3. Fungsi ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses pembentukan urea. Fungsi paru-paru adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi kulit mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat yang mengandung urean, natrium klorida, amonia, serta asam urat melalui pori-pori. Fungsi hati bertanggung jawab untuk detoksifikasi dan memecah bahan kimia atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Kelompok 1. Kelompok 1 silakan bertanya. Kelompok 4 silakan. Sebutkan salah satu ciri-ciri dari urine. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Filtrasi proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme dapat menjadi racun bagi tubuh. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Sudah tepat jawabannya belum? Bagaimana kelompok 1? Pada dari kelompok 2 dan 3 Kelompok 2 bisa membantu? Apa tadi soalnya? sebutkan salah satu ciri-ciri dari urine. Ciri-ciri dari urin. Kelompok 3 bisa membantu? Ada.
Lele, kelompok 4 bisa membantu kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, tidak ada ciri-ciri dari urin, karena itu sisa dari ginjal. Sisa metabolisme dari ginjal. Apakah jawabannya sesuai? Tidak sesuai. Dari kelompok 3 dan membantu kelompok 2. Bagaimana? Kelompok 1. Kelompok 4 bisa membantu kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Cepat sudah pendek. Cepat sudah pendek. Aku sudah kelompok 1. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Ciri-ciri dari urin warna kuning pucat. Bagaimana kelompok 1? Sudah bahas jawabannya? Sudah. Itu saja hasil pekerjaan kami sekarang. Oke. Silakan kelompok 3 presentasikan hasil diskusinya. Selamat pagi guru mata pelajaran IPA, selamat pagi untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada teman-teman, saya persilakan untuk dibaca. Nomor 1, tahapan utama pembentukan urin, yakni tahapan utama pembentukan urin adalah filtrasi proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi reaksi bagi tubuh. 2. Aerosasi, proses perpindahan cair dan tebusan drenasi menuju pembuluh yang mengalir, yaitu kapiler metabolisme. 3. Secara agregasi, proses terakhir dalam pembentukan urin, di manakah akan terjadi penyaringan kembali air, garam, nasi, dan urin. Proses ini terjadi di kapilerus, kontrans, distal, dan tebulusme kolektif. nomor 2, berikan nama pada bagian kerja tidak berikut. Gambar 1, kontrans, medulans, nefron, renalisasi. Gambar 2, badan harfi, atrenefron, kapus bone, Romulus, adrenefren. Nomor 3, yuk silakan pada proses pembentukan urin berikut. Tahapan 4, proses pasif. Tahapan filtrasi. 4. Gelopus, proses penyaringan darah, hasil ureterisme. 2. Aerosasi. 4. Tebulusme, kontrol distal, proses penyerangan kembali zat-zat yang masih oleh tubuh, hasil urin sekunder. 3. Agusmasti, tempat tubuh kontrol propusnya, proses pembentukan urin yang sebelumnya asin, air, asam urat, garam, urea, dan amonia. Itu saja hasil kerja kelompok kami. Apakah dari kelompok 1 ada yang mau bertanya? Kelompok 1, kelompok 2 yang ingin bertanya dengan kelompok 4. Silakan kelompok 2 bertanya. Apa yang relaksasi? Coba bertanya. Apa yang
Apa organ-organ yang berfungsi untuk merubah kuning dalam tubuh? Organ apa saja yang berfungsi dalam organ apa saja yang berfungsi dalam apa pertanyaan? Dalam masuk urin. Organ ekspresi apa yang bisa membuang urin? Silakan kelompoknya Cipta menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Organ-organ apa saja dalam sistem ekspresi yang bisa membuang urin? Ginjal, paru-paru, organ ginjal, organ paru-paru, organ kulit, dan organ hati. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Organ ginjal akan menyaring hasil metabolisme tubuh yang berada dalam darah dan akan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui proses pembentukan urin. Apakah jawabannya sesuai? Bagaimana kelompok 2 selepas jawabannya? Sudah. Kelompok 4 ada pertanyaan. Silakan. Sebutkan tahapan utama ginjal menghabiskan urin, menghasilkan urin. Tahapan utama ginjal menghasilkan urin. Bagaimana tahapan utama? Bagaimana proses ginjal sampai terbentuknya urin? Itu dia pertanyaan yang paling bagus. Bagaimana? Kelompok 2 mungkin bisa bantu, kelompok 3 baca. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Proses ginjal menghasilkan urin meliputi tahapan utama yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Apakah jawaban sesuai? Lepas jawabannya. Apakah dari kelompok itu ingin bertanya? Apa yang dimaksudkan dengan urea? Urin. Itu urea yang dihasilkan dari apa di situ? Urea. Kita sudah kelompok 4. Kelompok 3. Bisa. Pertanyaan. Apa yang dimaksudkan dengan urea? Urea. Bukan urea yang dihasilkan dari fermentasi. Urea, ada urea itu. Air, asam urat, garam, urea dan amonia. Apa jawaban sesuai? Salah. Mungkin dari kelompok 4 ini dijawab.
hari tua yang bertanya, bagaimana Ginjal mampu menjaga hemostasis? Ginjal berfungsi untuk menyaring darah dengan cara membuang urea dan sampah metabolisme dari dalam darah dan mempertahankan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Apakah jawabannya sesuai? Sudah? Lepas? Itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan dan persilakan juga saya Pertama, menjadi Lainnya. proses penyaringan darah yang mengatur zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi lanjut bagian fungsi reabsorpsi. Proses pemindahan cairan dari tubuh renal menuju ke pembuluh yang mengelilingi jantung paruner secara aplikasi. Proses terakhir dalam pembentukan kuliner di mana akan terjadi penyaringan air, garam, nafci, dan urea. Proses ini terjadi di kontinus, distal, dan kedua, berilah nama pada bagian-bagian ginjal itu. Yang lainnya senang. Cortex, 2. Medula, 3. Nefron, 4. Seli renalis. Gambar 2. Badan Malpighi, arte, nefron, kapsula plasma, glomerulus, arteri efren. 3. Yuk silakan tabel proses pembentukan kulit ikut. 1. Tahap filtrasi. 4. Glomerulus, proses penyaringan darah, hasil primer. 2. Tahap reabsorpsi, tempat glomerulus distal, proses penyerapan kembali zat-zat yang menghasil oleh tubuh, hasil kuliner sekunder. 3. Tahap augmentasi, tempat kontinus proximal, proses pembentukan uriner yang sesungguhnya, hasil air, asam urat, gambar urena dan amonia. sudah kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya dan bertafsiran kesempatan untuk satu? Kelompok 1 menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Kalau tidak, kelompok 2. Silakan kelompok 2 menanggapi. Kelompok 3. Kelompok 2 silakan menanggapi. Di manakah urin disimpan? Jadi bayangkan.
menyebabkan pertanyaan dari kelompok dua. Urin mengalir dari ginjal menuju saluran yang bernama ureter. Sesuai jawaban. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Lepas jawabannya. Di mana Kak urin disimpan? Di mana tadi? Urin mengalir dari ginjal menuju saluran yang bernama ureter. Yang mengalir dari ginjal yang disebut dengan saluran ureter. Bagaimana kelompok dari dua? Kelompok dua. Mereka ambil dari kelompok tiga. Kelompok tiga. Sebagai pertanyaan. Kelompok satu. Apa yang dimaksudkan dengan hemostatis? Statis. Kelompok lain bisa membantu, bisa. Silakan Mati. Hemostatis adalah mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan antara kondisi dalam tubuh dan kondisi luar tubuh agar tubuh berfungsi dengan normal. Apakah jawabannya sesuai? Sesuai. Apakah dari kelompok tiga ada yang bertanya? Dari kelompok dua, kelompok satu. Ya, kami ya dan terima kasih. Bagaimana hasil diskusinya tadi? Baik. Oke. Di sini tadi kita sudah mendengar seperti apa itu sistem ekspresi pada manusia. Maka dari hasil diskusi kalian tadi, seperti apa itu sistem ekspresi pada manusia. Kita sudah melihat atau sudah mendengar ada 4 organ utama pada sistem ekspresi. Yang pertama itu apa tadi? Ginjal. Yang kedua? Yang ketiga? Kulit. Yang keempat? Fungsi dari ginjal itu untuk apa? Akan menjalani hasil Metabolisme tubuh yang ada dalam badan dan akan membuat metabolisme yang tidak diperlukan dari berbagai urin melalui proses pembentukan Untuk menyaring atau membuang hasil sisa metabolisme yang berada di dalam tubuh. Apabila tidak diperlukan oleh tubuh, maka dari hasil sisa metabolisme di sini, maka dia akan dikeluarkan. Ginjal ini dia akan mengeluarkan urin. Tahu urin? Tahu apa itu? Itu sisa metabolisme dari urin, dari ginjal, dari ginjal. Yang berikut apa? Paru-paru. Fungsi dari paru-paru di sini itu apa? untuk menukar oksigen dari darah Untuk menukarkan oksigen dan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Kita di sini saling berkaitan erat antara sistem organ, yaitu ada sistem pernapasan, ada sistem pencernaan, dan yang terakhir itu ada sistem ekskresi. Di sini ada organ yang kedua di situ adalah paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Karena kita menghirup udara itu pasti tiap hari toh. Yang kita hirup itu adalah oksigen, sedangkan yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Ada yang disebut dengan ekspirasi dan respirasi. Pertukaran di sini terjadi di dalam darah. Terjadi di dalam darah, maka karbon dioksida
siap setelah sempurna berpori-pori. Dia mengeluarkan keringat. Kalau kita jalan dari belok sana, dari pantutan, pasti kita pagi itu makan toh? Bisa menambah energi kita. Kalau kita lari dari bawah karena mengingat dengan waktu atau melakukan suatu kegiatan aktivitas, maka pasti kita mengeluarkan keringat. Keringat ini dia dikeluarkan oleh kulit, yaitu dari hasil sisa ekspresi yang berasal dari makanan yang kita makan, dari minuman yang kita minum, itu dikeluarkan melalui keringat. Kalau tidak dikeluarkan, maka dia akan menimbulkan suatu penyakit. Yang keempat apa? Hati. Ada organ hati. Dia berfungsi untuk apa? Dia memecahkan zat racun yang masuk ke dalam tubuh kita melalui empedu. Tahu empedu? Sudah pernah lihat empedu? Biasanya baru datang, betul? Dia rasanya pahit. Dia menetralkan segala makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena kita tiap hari itu pasti mengkonsumsi makanan dan minuman. Maka yang menetralkan di sini adalah empedu yang berada di dalam hati. Di dalam hati. Sampai di sini bisa paham? Bisa. Karena kita sudah paham, maka itu akan membagi post-test.
Baca baik-baik soalnya itu. Baca baik-baik soalnya itu. Mana dia? Tadi ada kembali langsung cinta saja. Baca baik-baik soalnya langsung saja. Jangan asal cinta saja.
Oke, sudah selesai? Ya. Pukul semua tadi. Dengan cara melakukan tadi.
Semua? Ya. Oke. Sekarang kita lanjut dengan berikutnya mengenai kita angkat domba. Oke. Saya persilakan satu orang untuk Marilah kita serahkan pikiran kita untuk berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.